Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pelajaran Pendidikan Agama bab 1. Sebelum dilanjutkan materi, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku, minggu kemarin Bapak Rozikin sudah menerangkan tentang iman kepada hari akhir. Untuk materi hari ini saya akan melanjutkan. Sekarang apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir berarti kita percaya dan yakin adanya hari akhir atau disebut juga hari kiamat. Hari kiamat yaitu hari berakhirnya kehidupan dunia. Next. Kehidupan di akhirat. Allah menjelaskan bahwa kehidupan di akhirat terdiri dari dua suasana. Pertama, suasana indah, nyaman, damai, sejahtera, dan tentram. Suasana ini diperuntukkan bagi orang-orang yang waktu hidup di dunia beriman dan beramal soleh. Pada akhirnya orang yang menikmati suasana ini akan ditempatkan di surga. Kehidupan di akhirat yang kedua yaitu suasana yang membuat orang menjadi sakit, sedih, pilu, mengiba, meratap, dan meminta tolong. Pada akhirnya orang yang merasakan suasana ini akan ditempatkan di neraka. Jadi kehidupan di akhirat besok itu terdiri dari dua suasana. Pertama suasana yang menyenangkan, yang kedua suasana yang menyakitkan. Nah, kalau yang menyenangkan berarti tempatnya di surga. Suasana yang memilukan atau yang menyedihkan yaitu ditempatkan di neraka. Anak-anakku, kehidupan dunia itu hanya sementara. Dengan memahami dalil tentang pencipta dan hari kiamat, bahwa kehidupan ini hanya bersifat sementara, tidak abadi. Dicontohkan manusia lahir lalu bertumbuh kembang, mulai dari bayi, anak-anak, dewasa, tua, dan akhirnya meninggal dunia.
Begitu pula dengan hewan dan tumbuhan, bahkan jagat raya yang begitu besar ini. Berarti kehidupan di dunia ini, kehidupan hanya sementara. Lebih-lebih umur kita itu kita tidak tahu. Kita sampai tua pada kita belum tahu. Untuk itu anak-anakku, karena umur itu adalah rahasia Allah, mumpung kita masih ada kesempatan untuk berbuat kebaikan, ya, mengingat kehidupan dunia hanya sementara, mari kita berlomba-lomba atau berbuat kebaikan. Untuk apa? Untuk besok sebagai bekal kehidupan di akhirat. Karena kehidupan yang abadi adalah di akhirat kelak. Di akhirat manusia akan hidup selama-lamanya, tidak ada lagi kematian. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan hidup selama-lamanya di surga. Begitu juga sebaliknya, berarti orang kafir, orang munafik, berarti kehidupan selama-lamanya di dalam neraka. Fase-fase kehidupan di akhirat. Pertama, yaitu alam barzah atau disebut alam kubur. Alam kubur atau disebut alam barzah yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Ini semua manusia akan melaluinya. Dilihat di gambar itu, hanya aku dan amalku, ya, besok yang menyertai, yang menemani kita di dalam kubur. Sampai ingat, di dalam kubur itu tidak hanya setelah dikubur ditinggal orang yang takziah terus kita tidur selamanya, tidak. Itu sesuai dengan amal kita pada waktu hidup di dunia. Setelah ditinggal orang-orang yang takziah nanti didatangi oleh malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, yaitu ada pertanyaan di dalam kubur. Kalau kita tidak berusaha dalam kehidupan kita di dunia dengan amal-amal yang baik, kita tidak akan bisa menjawabnya. Fase yang kedua, setelah kita meninggal dunia, kita di alam kubur, fase yang kedua yaitu Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as artinya hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Berarti besok, ya, setelah hari kiamat ada yang namanya Yaumul Ba'as. Semua manusia dibangkitkan dari alam kubur. Setelah dibangkitkan untuk menuju di padang mahsyar. Tahap yang ketiga setelah dibangkitkan yaitu Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Tempat yang sangat luas untuk berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Mulai manusia yang pertama kali sampai manusia yang terakhir, semua dikumpulkan di padang mahsyar.
Di padang mahsyar manusia menerima buku catatan amal baik maupun amal buruknya selama di dunia. Ya, kalau kita waktu hidup di dunia banyak berbuat kebaikan, insya Allah dalam menerima buku catatan ini dengan tangan yang baik. Kalau kita pada waktu hidup di dunia dulu kita tidak banyak berbuat kebaikan, berarti banyak berbuat kemaksiatan, berarti menerima buku catatan pun juga dengan tangan yang tidak baik. Next. Yang keempat, setelah kita berkumpul di padang mahsyar, kita melalui tahap yang keempat yaitu yaumul mizan dan yaumul hisab. Sekarang apa yaumul mizan? Yaumul mizan yaitu hari ditimbangnya amal manusia untuk menerima keadilan dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok di akhirat itu ada yang namanya yaumul mizan, hari penimbangan amal. Ya, sekecil apapun kita berbuat kebaikan, kita akan melihat balasannya. Sekecil apapun kita berbuat kemaksiatan, juga akan melihat balasannya. Karena hakim yang paling adil yaitu Allah. Selanjutnya yaumul hisab, yaitu hari diperhitungkan seluruh amal perbuatan manusia. Setelah ditimbang, dihitung apa yang kita perbuat pada waktu kita hidup di dunia. Semua yang menjadi saksi itu adalah anggota badan kita sendiri-sendiri. Setelah kita ditimbang, dihisab, yaitu tahap selanjutnya yaitu sirat yang menuju jembatan menuju surga, yang bawahnya yaitu neraka. Sekarang surga dan neraka, surga diberikan bagi orang yang mempunyai amal baik, dan neraka diberikan kepada orang yang mempunyai amaliyah sayyi'ah atau amal jelek. Berarti ya, suasana tadi sudah saya jelaskan. Di dalam alam akhirat itu ada suasana yang menyenangkan yang disebut surga, dan yang suasana menyakitkan yaitu neraka. Mari kita anak-anak berusaha ya untuk berbuat kebaikan sehingga kita besok bisa apa yang kita harapkan, tujuan kita yaitu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga kita di akhirat nanti mendapatkan surga yaitu tempat yang penuh kesenangan. Bagaimana suasana surga? Surga merupakan tempat yang sangat indah, nyaman, menarik, dan nikmat untuk dihuni. Tidak ada bandingannya kenikmatan di surga dengan kenikmatan di dunia. Selain itu Allah menyediakan surga ke dalam beberapa tingkatan sesuai dengan tingkatan keimanan dan amal penghuninya. Jadi surga itu ada 7 tingkatan ya. Walaupun tingkat yang bawah kalau surga tetap tempat yang menyenangkan. Kalau neraka adalah tempat penyiksaan manusia
Karena itu tempat ini sangat tidak nyaman, tidak menyenangkan, sangat menyengsarakan jiwa dan raga. Sama dengan surga yang terdiri atas tingkatan-tingkatan, neraka juga terdiri atas beberapa tingkatan. Diperuntukkan bagi orang kafir atau orang yang berdosa sesuai dengan jenis dosa atau besarnya dosa yang dilakukan dan tidak diampuni oleh Allah. Adapun makanan ahli neraka yaitu berupa pohon zakum, pohon yang berduri. Kalau orang yang ada di neraka minta makan, oleh malaikat diberi yang namanya makanan, yaitu makanan yang berduri. Walaupun makan banyak tidak akan merasakan kenyang. Beda dengan suasana di surga, apa yang kita minta selalu disediakan oleh Allah. Selanjutnya, fungsi beriman kepada hari akhir. Dengan beriman kepada hari akhir, fungsinya antara lain satu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan iman kepada hari akhir, kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya. Kita berusaha berbuat kebaikan, kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, dengan iman kepada hari akhir, meningkatkan semangat belajar atau berkarya. Dengan belajar kita akan banyak menambah pengetahuan. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, itu yaitu dengan cara semangat belajar. Untuk anak-anakku sekarang, kalian adalah masa remaja, masa yang penuh semangat untuk belajar. Gunakanlah waktumu sebaik mungkin untuk belajar pengetahuan. Jangan sia-siakan waktumu untuk tidak beribadah kepada Allah. Fungsi beriman kepada hari akhir yang ketiga, menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat. Karena semua perbuatan yang kita lakukan di dunia, besok di yaumil kiamah akan mendapatkan balasan. Untuk itu, dengan iman kepada hari akhir, hendaknya kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang keempat, mempererat persaudaraan. Yang kelima, menghindari perbuatan dosa. Yang keenam, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Demikian pembahasan pada pagi hari ini, yaitu tentang fase-fase kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan atau bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Untuk evaluasi, minggu lalu besok dikumpulkan bersama pelajaran hari ini. Evaluasi yang pertama, bagaimana cara menjalani kehidupan di dunia yang baik. Yang kedua, jelaskan fase-fase kehidupan setelah hari kiamat.
Yang ketiga, mengapa pada waktu dihitung amal manusia tidak ada seorang pun yang dapat menipu. Yang keempat, jelaskan fungsi iman kepada hari kiamat. Dikerjakan di kertas folio bergaris dan dikumpulkan hari Senin bersama tugas minggu lalu. Demikian dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.